Musa! 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 Semua orang berteriak-teriak. Mengapa engkau melawan Tuhan Allahmu, ya Azur? Aku percaya bahwa Allah mampu, tetapi apakah Allah berkenan menolong kita? Karena tidak satu pun di antara kita yang sempurna. Inilah budak-budak yang ada di bawah kekuasaanmu, Azur. Yang selalu mencari kesempatan jahat dari sebuah kekuasaan. Dan yang tidak bertelinga yang seharusnya mendengar suara Allah Sang Gembala. Siapa yang membebaskan kamu dari berbagai bencana? Azur, jika engkau selalu berkata seperti itu, maka kamu semua hanya akan mendengar suaramu sendiri. Mana telah menutupi mulut-mulut kami? Katakanlah kepada Allahmu untuk meremas awan, untuk membuat hujan. Apakah Allah membawa kita ke sini untuk mati? Tidak. Ini bukanlah caranya, saudaraku. Engkau selalu menggugah kami. Tidak usah kita ikuti Musa lagi. Engkau saja yang memimpin kami ke Mesir. Aku tidak tahu jalannya. Kalau begitu, diam. Ayolah Harun dan Miriam. Allah telah memerintahkan kepada aku untuk pergi mengikuti dia. Kumpulkan mereka yang kehausan. Sebab Allah akan memberi sesuatu untuk diminum. Saudaraku, Musa berkata Allah akan menyelamatkan kita. Marilah bersama ke kaki gunung itu untuk melihat penyelesaian masalah ini. Marilah, jangan membuang-buang waktu lagi. Ayo. Saudara-saudara, mundurlah sedikit.
telah memerintahkan padaku untuk memukul gunung batu ini bagi kalian. Benar-benar air. Air. Alam Maha Besar. Siapa yang dapat meragukan Allah kita? Kita telah diselamatkannya. Betapa bodohnya aku. Allah sungguh berada di tengah-tengah kita. Aku akan menyebut tempat ini Masya, karena di sini kalian telah mencobai Tuhan Allah kalian. Karena desakan kalian, aku melakukan ini. Ada yang kemari, tuanku. Aku sama sekali tidak percaya. Apakah aku sedang bermimpi, ya Allah? Siapa mereka? Mereka keluargaku, Yosua. Zipora. Musa. Zipora. Zipora. Musa. Zipora. 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 Eleazar, bagaimana keadaanmu, nak? Aku baik-baik saja, Ayah. Betapa senangnya aku dapat melihat Ayah kembali. Ayah juga. Anak sulung ayah, Gersom. Gembiranya ayah berjumpa dengan kalian. Perjalanan kami tidak mudah, suamiku. Aku bersyukur kepada Allah atas keselamatan dan atas bersatunya kembali keluargaku. Kemarilah Yosua. Yosua orang kepercayaanku. Kehadiran kalian ini telah mempersatukan kembali keluarga ayah. Bagi ayah peristiwa ini seperti mata air di padang gurun. Dan sekarang ayah akan naik ke Gunung Nebo. Karena kalian sudah tahu akhir daripada kisah ini. Tidak, Ayah. Aku mohon. Ayah telah berjanji untuk menceritakannya kepada kami sejak awal sampai saat ini. Tidak baik. Tidak baik untuk mengingkari sebuah janji, Ayah. Baiklah. Nurani ayah tidak membolehkan ayah melanggar perjanjian. Khususnya pada hari ini. Akulah Allah Tuhanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan. Jangan ada padamu ilah lain selain aku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Jangan menggunakan nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan. Musa, berbicaralah dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah yang berfirman kepada kami, nanti kami mati. Jangan takut. Allah datang untuk menguji kalian.
Kalian menyaksikan Allah berfirman dari dalam awan yang tebal tanpa kalian dapat melihatnya. Muliakanlah nama Allah. Ingatlah hari Sabat dan jagalah kesuciannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Inilah darah perjanjian yang Tuhan telah perbuat denganmu. Berdasarkan segala firman ini, karena hidup kedagingan itu ada di dalam darahnya. Dan akulah Allah, telah memberikan darah kepadamu di atas mazbah untuk melakukan penebusan dosa daripada jiwa-jiwamu, sebab inilah darah perjanjian yang melakukan penebusan dosa bagi jiwa-jiwamu. Selamat malam, istriku Zipora. Selamat malam juga. Ini adalah hari yang baik. Segera. Segera, Zipora. Seperti yang kita alami ketika kita berada di Midian. Dan anak-anak kita akan segera mendapat keturunan. Dan domba akan makan di padang rumput muda. Kau telah lupa di mana kau berada, Musa. Tidak, Zipora. Aku tahu di mana aku berada. Aku hanya ingin di sini, bukan di tempat lain. Dan mimpi pada hari itu mendorongku untuk tetap mampu bertahan. Aku tahu. Sebuah harapan besar, yaitu tanah perjanjian. Besok pagi, aku akan naik ke atas gunung. Mari kita tidur. Besok pagi, aku akan bertemu dengan Allah. Lihatlah, mereka naik ke atas gunung. Berapa lama mereka di atas gunung? Ia tidak mengatakan, tetapi mereka sama sekali tidak membawa bekal makanan dan minuman. Lalu apa arti semua ini? Entahlah. Ayo semua, kita kembali sebelum yang lain cemas. Ayo. Ayolah. Zipora, Harun, orang-orang mulai mencemaskan keadaan Musa. ada apa dengannya? Sudah hampir 40 hari ia ada di atas. Aku tidak bisa mengendalikan orang-orang itu. Mereka menganggap Musa telah mati. Mereka yakin sekali bahwa dia telah mati. Aku sudah berusaha melakukan dengan segala cara, tapi mereka tetap saja memaksa datang kemari, Harun. Harun, Musa telah mati dan tubuhnya telah habis dimangsa burung Nazar. Cukup. Tidak ada yang tahu. Yang jelas, ia telah tidak bersama kita selama 38 hari. 38 hari tanpa makanan dan minuman. Tapi kita harus menunggu dia. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita pasti mati kalau kita menyentuh gunung itu. Pergilah kau, Harun. Tak satu pun di antara kita yang boleh naik ke gunung itu. Harun, orang-orang jadi takut. Mereka butuh diyakinkan kembali. Mereka menginginkan yang bisa disentuh dan bisa dilihat. Harun, buatkanlah kami Allah yang dapat kami lihat. Jangan sampai kau lakukan, Harun. Harun, orang-orang sudah mulai memberontak dan menuntut ingin kembali ke Mesir saja. Atau ke tempat lain. Kecuali padang gurun ini. Inilah yang mereka kehendaki. Baiklah. Kumpulkan segala anting emas yang ada di seluruh perkemahan. Ayo! Harun,
Aku mohon padamu. Tenanglah Zipora, engkau harus tenang. Ayolah. Ayo jalan. Angkat patung anak lembu emas ke atas mazbah. Ya. Besok hari raya bagi Allah. Anak lembu emas ini adalah Allah yang telah membawa kalian keluar dari tanah Mesir. Itu penghujatan, penodaan tempat suci, dan menghina Allah. Pada hari itu Allah kemudian menghancurkan orang Israel dan melenyapkan mereka dari muka bumi. Sebab Allah sungguh-sungguh bangkit amarahnya terhadap mereka. Tetapi bagaimana mungkin ya Allah membiarkan mereka tetap hidup? Baiklah. Akan saya ceritakan apa yang kemudian terjadi. Musa, pergilah, turunlah, karena bangsamu yang kau tuntun keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya. Aku telah melihat bangsa ini. Sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang keras kepala. Biarkan murkaku menyala atas mereka. Akan kuhabisi mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi suatu bangsa yang besar. Dengarlah, ada bunyi sorak peperangan di perkemahan. Bukan. Itu hanya genderang tarian. Marilah ke sana, kita lihat apa yang terjadi. Ayo. Harun, bakar dan gilinglah patung anak lembu emas itu sampai habis. Taburkan abunya di atas air dan suruh orang Israel untuk meminumnya. Selamat malam. Harun. Masuklah. Apa yang telah dilakukan bangsa ini kepadamu?
sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu ke atas mereka. Janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau tahu bahwa bangsa ini benar-benar jahat. Mereka berkata, buatkan kami berhala yang akan memimpin kami. Sebab kami tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Mereka menganggap aku telah mati. Maka aku berkata, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya dan memberikannya kepadaku. Lalu aku melemparkannya ke dalam api dan jadilah patung anak lembu emas ini. Ayah takut Allah muncul dari gunung dan mendatangi mereka. Ayah menjumpai Allah untuk memohon pengampunan bagi perilaku orang Israel. Tetapi keadilan Allah tidak akan berakhir. Aku tahu, kita harus melayani Allah yang benar. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari mata Allah. Tidak satupun, walaupun kecil dan tidak pentingnya hal itu. Kepemimpinan selalu menuntut tanggung jawab, Zipporah. Sebuah beban. Beban yang berat. Aku tidak ingin beban yang berat ini mematahkan punggungku. Musa merasa bahwa dosa bangsa ini adalah dosanya karena ia yang membawa mereka keluar dari Mesir. Apakah yang kau ucapkan itu adalah yang dikatakannya kepadamu? Musa mengatakan bahwa ia ingin sekali pergi seorang diri menghadap Allah. Ia juga mengatakan bahwa Allah telah menyesal membawa bangsa ini keluar dari Mesir karena mereka tegar tengkuk dan keras hati. Kita benar-benar budak, dan budak selalu saja mengeluh dan membantah. Dan justru mereka percaya patung anak lembu emas sebagai Allah yang menolong mereka keluar dari Mesir. Lalu apa yang Musa katakan untuk menanggapinya? Ia mengatakan bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang benar dan Allah yang hidup. Dan patung anak lembu emas itu tidak patut disembah. Perayaan yang mereka lakukan terhadap patung anak lembu emas itu membuatnya sedih. Tetapi mereka justru meminta izin untuk boleh merayakannya. Mereka merasa sangat kelelahan. Mereka melakukan dosa yang besar terhadap Allah. Kau pikir kau siapa sampai bisa membuat penilaian terhadap mereka seperti itu? Miriam sangat sedih karena ayah lebih mendengarkan kata-kata Zipporah. Ayah, setelah peristiwa anak lembu emas itu, bagaimana ayah tetap dapat berdiri di hadapan Allah? Ayah pergi menghadap Allah tanpa membawa apa-apa di tangan ayah. Siapa yang berdosa terhadap aku, dialah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Sekarang pergilah, pimpinlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Sesungguhnya malaikatku akan berjalan di depanmu. Akan tetapi saat hari pembalasanku tiba, aku akan membalas dosa mereka atas mereka. Tulah telah menimpa perkemahan, di mana Musa. Tulah itu tengah membunuh mereka yang menyembah patung anak lembu emas. Aku sangat khawatir akan hidupku. Memang sudah seharusnya engkau takut. Karena itulah aku menyuruhmu untuk diam. Miriam, seperti halnya juga Harun, kami semua pun merasa bersalah. Tak ada seorang pun yang mencoba mencegah dia. Semua orang ikut dalam pembuatan patung emas itu. Aku hanya merancang. Kau telah menuruti apa yang orang-orang itu kehendaki, Harun. Seharusnya Musa mengutuk aku, bukan mereka. Musa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Aku tahu itu.
Apa yang terjadi? Kenapa dia? Kenapa dia? Apa yang terjadi? Kenapa? Aku penyebabnya. Aku penyebabnya. Aku penyebabnya. Mengapa kau katakan aku tidak berguna bagimu? Zipora, aku tidak bermaksud begitu. Engkau sudah menolong kami. Lalu apa yang telah kau katakan, Miriam? Yang paling penting aku ingin menolongmu. Baiklah, aku memang harus bertanggung jawab untuk semuanya. Dan aku tidak membutuhkan bantuanmu. Aku mengerti. Lalu kenapa engkau tidak ingin aku membantu bidan itu? Atau bahkan membantu mengumpulkan mana di waktu pagi hari? Aku mengatakan bahwa Musa tidak membutuhkan untuk tahu segala sesuatu yang terjadi di antara kita. Bebannya semakin banyak. Dan aku masih bisa menanggung masalahku sendiri. Persoalan apa, Miriam? Ini soal Harun yang selalu menyalahkan dirinya karena kutukan itu telah meluas ke seluruh perkemahan dan aku sedang mencoba menghiburnya. Di mana Harun? Sepertinya Harun sedang di atas bukit di dekat gunung itu. Baiklah. Harun, sedang apa engkau di sini? Aku sangat yakin bahwa hidupku tidaklah lama lagi. Allah, ampunilah aku. Tidak. Sekarang bukan waktunya kau pulang. Aku menyaksikan seorang yang meninggal di hadapanku. Aku lihat rasa ketakutan yang amat sangat di matanya. Seharusnya itu terjadi atas diriku. Tidak. Sekarang belum saatnya kau pulang. Peranmu belum selesai, Harun. Allah telah memerintahkanmu untuk menjadi imam besar. Tanggung jawab seorang pemimpin memang sangat berat. Apakah aku memenuhi syarat? Jika kau tidak memenuhi syarat, Allah tidak mungkin memilihmu. Bangsa ini telah menyesali dosa mereka yang amat besar, sehingga dapat menjadi teladan bagi yang lain. Ayah sangat lelah, anak-anak. Aku mengerti, karena ceritanya cukup panjang. Iya, tapi kami harus mendengar semuanya, Ayah. Selanjutnya Allah mengganti kedua loh batu yang Musa pecahkan, dan bangsa Israel pun kembali beribadah kepadanya. Setelah itu,
Allah memerintahkan Musa untuk membuat sebuah kemah suci baginya. Hari ini kita rayakan. Hari ini kita membawa kurban penebusan dosa kepada Tuhan Allah kita. Hari ini kita memasuki hadirat Allah yang kudus dengan darah kurban yang Allah perintahkan untuk penghapusan dosa-dosa kita. Mari kita mulai, Harun. Harun berdiri di antara dua ekor domba, yang satu di sebelah kanan dan satunya lagi di sebelah kirinya. Lalu mengambil sebuah batu putih dan hitam dari tabung di dalam saku bajunya. Kemudian ia membuka tangannya lalu menyebutkan domba mana yang harus disembelih. Setelah penyembelihan itu, ia membagi darah domba itu menjadi dua bagian, lalu dimasukkan ke dalam dua buah bokor. Sementara isi perutnya dimasukkan ke dalam bokor yang lain. Isi perut untuk korban yang ada di dalam bokor kemudian ditaruh di atas api mazbah untuk menyenangkan hati Tuhan. Darah yang ada di bokor yang satunya lalu dibubuhkan pada tanduk-tanduk mazbah. Dan darah selebihnya dituangkan pada bagian bawah mazbah. Sebelum memasuki ruang Maha Kudus, imam besar harus membasuh tangan dan kakinya. Imam besar membawa masuk bersamanya darah pada bokor kedua ke dalam kemah suci. Lalu ia harus mencelupkan jarinya ke dalam darah dalam bokor itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali ke atas tutup perdamaian tabut perjanjian. Dan daging domba kurban haruslah diambil dan diletakkan di tempat pembakaran di luar kemah suci. Baiklah, silakan. Berkatilah kami. Ayah, ceritakanlah tentang domba penghapus dosa. Domba kurban penghapus dosa ini seekor domba yang setelah diundi dikorbankan bagi seluruh penghuni perkemahan. Hari raya perdamaian ini tidak akan lengkap tanpa domba kurban penghapus dosa ini. Domba sembelihan penghapus dosa. Sementara domba yang satu lagi dilepas ke padang gurun untuk selama-lamanya. Musa,
Zipporah. Apa kau baik-baik saja? Iya. Iya, aku baik-baik saja, Zipporah. Miriam dan Harun ada di luar, dan mereka ingin bertemu denganmu. Katakan besok aku akan menemui mereka. Baiklah. Musa sangat kelelahan. Kami juga lelah. Ia akan menemui kalian besok pagi. Baiklah. Kita akan menunggunya sampai besok pagi, Miriam. Ayo. Apakah engkau melihatnya, Harun? Dia nampaknya menjauhkan kita dari Musa. Zipporah orang Kush ini rupanya mengendalikan semuanya. Mereka akan kembali besok pagi. Zipporah, ini hari pertama aku tidak merasa bersalah atas kematian orang Mesir yang aku bunuh waktu itu. Allah telah melakukan sesuatu yang indah pada hari ini. Allah telah meniadakan perasaan bersalahku. Oh, Musa, aku sangat bersyukur. Allah membuka jalan bagi kita, Zipporah. Musa. Masuklah. Selamat datang. Duduklah. Baik. Allah memberkatimu. Kepadamu juga. Orang-orang sepertinya sangat bergembira hari ini. Bisa jadi begitu. Karena kemah suci Allah sudah berdiri. Begini, Musa. Aku ingin menyatakan sesuatu kepadamu. Silahkan, saudaraku. Kemarin ketika aku masuk ruang Maha Kudus dengan membawa darah, aku tidak dapat bergerak. Rasa gembira yang meluap-luap itu sehingga aku hampir jatuh pingsan. Lalu aku sadar bahwa hanya aku yang diperbolehkan masuk ke sana. Bagaimana bila aku pingsan atau mati di hadapan Allah? Bagaimana engkau membawaku keluar? Mungkin kami harus mengikatkan tali pada tumit kakimu. Harun. Ya. Allah akan mengamati dirimu dari dalam tempat kudusnya. Begini, Musa. Aku akan menambahkan sesuatu. Menambahkan apa? Kurban-kurban itu, ada begitu banyak kurban setiap harinya. Baik untuk kurban perseorangan ataupun untuk kelompok. Sepanjang hari kita akan berlumuran darah. Jika kita melakukan hal ini dari generasi ke generasi, dengan begitu aku tidak dapat menghitungnya lagi. Yang pasti jumlahnya di luar bayangan kita. Memang tidak terbatas seperti Allah kita. Hidup kita ada di dalam darah ini. Miriam. Ada apa? Ada seorang wanita yang ingin melahirkan dan butuh pertolonganmu. Tunggulah aku di sini. Baiklah. Ada seorang wanita di sana yang akan melahirkan, jadi aku harus pergi menolongnya. Biar aku ikut. Engkau tidak perlu ikut denganku. Karena aku sendiri bisa melihat engkau sudah cukup sibuk di sini. Kau lihat itu kan, Musa? Miriam satu-satunya bidan dalam perkemahan ini. Dan aku merasa bangga padanya. Tapi kalau dia tidak membutuhkan bantuanmu, kau jangan berkecil hati. Tapi cara menjawabnya melukai perasaanku. Musa, engkau kan mengenal Miriam kakakmu. Aku yakin bahwa ia tidak ingin melukai perasaanmu. Miriam iri pada Zipporah, Harun. Miriam, kemarilah. Aku ingin bicara denganmu. Apa ada sesuatu yang penting? Aku kira amat penting. Ayolah.
Aku kira caramu berkata-kata kepada Zipora kurang pantas. Aku sudah tidak tahan lagi dengan wanita Kus yang dinikahi oleh Musa itu. Apa sebenarnya yang mengganggu dirimu, Miriam? Dia bukan salah satu dari kita. Tetapi yang terutama, Musa selalu saja lebih mendengarkan dia dan dia selalu saja memberikan Musa nasihat. Aku tahu dia selalu saja melakukan hal itu. Kau benar. Sejak Zipora datang, kita tidak melihat bahwa saudara kita bertindak seperti biasanya. Aku tidak pernah punya rasa takut untuk menghadapinya. Apa? Ayolah. Ayolah. Musa? Siapa? Dengarkan, Musa. Bukankah menurutmu Allah juga berfirman melalui kita? Apakah cuma engkau yang mendengar suara Allah? Apa yang kau bicarakan, Miriam? Jelaskan padaku. Orang Kush itu rupanya telah membelenggu dirimu. Dia bukan berasal dari kaum kita. Namanya Zipora. Dia istriku. Harun, apa yang terjadi? Nampaknya Zipora telah mempengaruhimu. Yang kau katakan itu sangat menggangguku, Miriam. Pikirkanlah hal itu, Musa. Pikirkan lagi. Selamat malam. Ya, semua masalah ini sangatlah pelik. Ibumu menyerahkan segala sesuatu sebagai ganti ayah pada pihak lain. Miriam, saudara perempuan ayah, telah menyelamatkan ayah ketika ayah masih bayi. Kedua wanita yang sama-sama ayah kasihi. Musa! Musa! Keluarlah, Musa! Yosua, ada berita apa? Datanglah ke kemah suci. Semua orang berkumpul di sana. Baiklah, aku akan ke sana. Harun! Miriam! Ada apa, Musa? Aku tidak tahu, tapi aku harus pergi ke kemah suci. Aku ikut denganmu. Baiklah. Apa arti semua ini, Musa? Ayolah Harun dan Miriam. Ayo kita ke sana. Di antara kamu ada seorang Nabi Allah, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan, dan aku akan berfirman kepadanya dalam mimpi. Tetapi tidak demikian halnya dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam seluruh bait. Ia pun pernah memandang wujud kemuliaan Allah. Mengapa kamu tidak takut mengata-ngatai hambaku Musa? Jangan timpakan kepada kami dosa akibat perbuatan bodoh kami yang bersikap salah kepadamu. Janganlah hidup Miriam seperti orang mati. Lihatlah Allah, mukanya busuk karena kusta. Aku mohon ya Allah, aku mohon kepadamu. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Aku memohon kepadamu. Biarlah ia dikucilkan di luar perkemahan 7 hari lamanya.
Setelah itu barulah ia boleh dibawa masuk kembali. 7 hari, Miriam. Hanya 7 hari. Mengapa Allah menghukum Miriam, Joshua? Karena ia keberatan dengan kehendak Allah. Mungkin saja ia ingin menjadi pemimpin bangsa ini. Aku tahu hal ini tidak mudah bagimu, Musa. Miriam terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Menyedihkan sekali. Aku tahu hal ini tidak mudah juga bagimu. Iya, aku ingin bangsa Israel tahu Allah itu baik. Dan mereka dihukum karena kedegilan hati mereka. Ternyata mereka tetap budak. Tanah Mesir masih ada dalam darah mereka. Kita tidak dapat membentuk seorang budak dengan membiarkan sifat budaknya. Musa. 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 Siapa? Ampunilah aku, Zipora. Ampuni aku, Zipora. Ampuni aku. Mintalah pengampunan dari Allah. Marilah masuk. Masuk, Miriam. Kami telah dipersatukan lagi. Berkumpul. Pada saat kami mencapai tanah perjanjian itu, perasaan ayah bahagia tak terkira. Karena itu awal sebuah kehidupan yang baru. Dengan ibumu dan dengan Allah. Pergilah ke tanah yang Allah telah janjikan kepada nenek moyang kita Ibrahim. Pergilah seperti yang Allah telah perintahkan kepadamu. Kembalilah kepada kami dengan laporan atas kota-kotanya, orang-orangnya, dan kesuburan tanahnya. Dan kumpulkanlah semua berita yang engkau dapat. Dan sekarang, pergilah dengan berkat kami. Oh Musa,
Hari ini hari perayaan. Segera kita akan makan kemurahan dari tanah lagi. Seperti ketika di Mesir. Ya, seperti di tanah Mesir. Engkau harus makan. Aku tidak ingin makan. Aku sangat khawatir. Tapi makanlah dulu. Baiklah. Roti yang terbuat dari mana? 40 hari sudah berlalu. Apa kau pikir mereka semua masih hidup? Tanah perjanjian itu seperti Taman Eden, hingga mereka enggan meninggalkannya. Lihatlah, itu mereka. Itu mereka. Zipora. Mereka telah kembali. Bagus sekali. Kami sudah memasuki negeri itu, Musa. Iya, negeri itu penuh dengan susu dan madu. Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Kami melihat keturunan enak di sana, seperti raksasa. Banyak sekali raksasa di sana. Marilah kita segera maju dan masuk ke dalamnya. Dan menduduki negeri itu sebab kita pasti dapat mengalahkannya. Kita tidak bisa bertahan terhadap orang-orang itu. Mereka lebih kuat. Mereka prajurit yang perkasa. Mereka pasti mengalahkan kita. Kita hanyalah belalang dibandingkan dengan mereka. Baiklah, baiklah. Mari kita merasakan kemurahan dari negeri ini. Silakan, kalian makan duluan. Berapa kali kita akan menjadi korban tipu muslihat ini? Apa yang kita harapkan selain itu semua? Apa kau kira sebidang tanah yang subur yang ada di sana itu hanya akan menunggu kita saja? Kita angkat saja pemimpin yang bisa membawa kita ke Mesir. Akan kudukung. Kita kembali ke Mesir saja. Keadaan di sana sebagai budak jauh lebih baik daripada mati di sini. Aku yakin pasti prajurit-prajurit perkasa itu akan mencabik-cabik kita. Aku tidak mau istri dan anak-anakku disembelih sebagai binatang. Lalu apa yang akan kita lakukan? Engkau akan memimpin kita, Azur. Pimpinlah. Ya, Azur. Aku memilihnya. Ya, setuju. Aku memilih Azur sebagai pemimpin. Ya, aku setuju. Mengapa? Mengapa tidak kita bicarakan ini dengan Musa? Aku baru saja berkeliling perkemahan dan mendapati semua orang ingin kembali ke tanah Mesir. Ayolah. Kami sudah bertekad untuk kembali ke Mesir. Daripada disembelih seperti binatang. Allah telah membawa kalian kemari. Dan Allah telah menyelamatkan kalian. Dia bohongi kita. Banyak raksasa di negeri yang dijanjikan Tuhan. Raksasa! Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Berhentilah! Dengarkan aku. Negeri yang sedang kita lalui ini adalah tanah yang luar biasa baiknya, yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita, Dia akan menyerahkan tanah ini kepada kita. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, karena Allah menyertai kita. Jangan gentar kepada mereka. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Di padang belantara ini akan bergelimpangan mayat-mayatmu, yaitu semua orang berumur 20 tahun ke atas yang telah dihitung dan yang bersungut-sungut kepadaku. Anak-anakmu akan menjadi gembala di padang belantara 40 tahun lamanya. Sesungguhnya hal itu akan kulakukan terhadap seluruh umat yang jahat ini yang telah bermufakat untuk melawan aku.
Marilah Musa, mari kita tinggalkan padang gurun ini. Aku akan tetap tinggal di sini. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal di sini. Tapi engkau adalah hidupku, kekasihku dan segalanya bagiku. Setelah 40 tahun bersama denganmu, aku tahu betapa kau mengasihiku. Aku mengkhawatirkanmu, yang akan menghabiskan 40 tahun lagi bersama bangsa ini. Tapi mereka bangsaku, Zipporah. Mereka umat Allah. Biarkan Allah yang menjaganya. Dan kita kembali ke Midian, kembali ke keluargaku. Aku tahu itu. Selama ini, aku memimpikan bisa memerah ternak kita yang ada di atas bukit tanah perjanjian ini. Aku meragukan akan melihat mimpi itu terwujud saat aku masih hidup. Oh Musa, hatiku hancur karenamu. Tidak, Zipporah. Lebih baik aku mati di padang gurun bersama Allah daripada mati di tanah perjanjian tanpa Allah. Apakah bangsa ini telah berhenti bersungut-sungut? Sebaliknya, mereka semakin menjadi jadi. Musa! 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 Keluarlah dan temui kami! Ya, temui kami! Dia takut menghadapi kita. Musa, jika engkau tidak keluar dari kemahmu, maka kami akan masuk. Mengapa engkau membawa kami ke padang gurun? Apa kami harus mati di sini, Musa? Di sini tidak ada makanan. Dan tidak ada air. Kami benci mana yang rasanya tidak enak. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak akan pernah. Ayo. 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 Ayo kita pergi. Kemana, Ayah? Ayah ingin menghabiskan malam di bawah pohon, di kaki gunung Nebo. Tapi ya, kenapa kita tidak tinggal di sini sampai esok hari? Karena ayah ingin naik ke gunung pada waktu pagi sekali. Ayah harus naik ke atas gunung Nebo. Ayah kira waktunya telah tiba. Sebentar ya, kami akan memasang pelanannya dahulu. Ayah akan pergi seorang diri. Sendiri? Bukankah kaki gunung cukup jauh, Ayah? Tentu sulit bagi Ayah untuk naik ke atas gunung. Ayah masih kuat walau sudah 120 tahun. Penglihatan masih jelas. Dan langkah masih kuat. Tetapi, mengapa Ayah harus pergi sendirian? Inilah waktunya. Mendekatlah. Kita akan berpisah. Ayah akan kembali, bukan? Mereka semua telah pergi. Miriam, Harun. Sekarang ayahlah yang terakhir pergi. Ayah! 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 Tanpa Ayah, apa yang harus kami lakukan? Carilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Aku tidak akan biarkan Ayah pergi sendirian. Ibu. Betapa baiknya wanita pemberianmu kepadaku ini, ya Allah. Betapa indahnya perjalanan ini. Sungguh Allah sangat mengasihi ciptaannya. Dia yang membuka jalan bagi kita semua untuk kembali kepadanya. Di padang gurun, Musa telah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Dan sesudah itu, Allah meminta Musa untuk berjumpa dengannya di Gunung Nebo untuk memberi kesempatan sejenak melihat tanah perjanjian itu. Dan Musa pun wafat di hadapan Allah.
makamnya tetap tinggal tersembunyi sampai sekarang.